kecil Heslock. Hey. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Nah, terkait dengan itu, nah ini menarik karena Pak Haji sepertinya ruang lingkupnya cerita regional, nasional, bahkan internasional, kan gitu. Apalagi konsepnya dari ajaran Islam. Terkait dengan itu, kondisi saat ini, ini menarik ini. Pak Ustadz bisa mungkin cerita dan punya pandangan khusus bagaimana sih sebenarnya kondisi saat ini, misalnya yang terkini. Kemarin itu kan sempat ribut-ribut lahirnya undang-undang baru, ya kan? Tentang ini kan Omnibus Law ini kan sekarang. Omnibus Law. Omnibus Law. Saya yakin wawasan Pak Ustadz ini tidak kering nih. Barangkali ada yang ingin disampaikan juga. Ini sederhana saja sebetulnya Om Bahar. Sebenarnya seharusnya tidak serumit ini. Ya. Justru yang membuat rumit, saya bilang dulu masyarakatnya. Iya. Karena belum tahu dia udah ribut-ribut. Setelah itu anggota DPR-nya. Ini menarik. Kenapa rupanya anggota DPR-nya? Draftnya belum ada. Iya. Mereka sudah mengetok. Wajar dan orang berpikir, kalau sudah diketok mau buat apa lagi? Berarti sudah menjadi keputusan. Sudah jadi keputusan. Sedangkan draftnya belum ada, konsepnya belum ada. Berarti konsepnya nanti masyarakat akan berpikir, oh ini akan dibuat nanti-nanti. Bahaya dong negara. Akhirnya muncul persepsi lain ya. Persepsi lain. Nah, makanya Pak Presiden harus jeli soal ini. Kalau tidak, ini nggak ada ini. Tidak ada habisnya saya pikir. Kan takut kita Pak. Ada satu draft undang-undang. Yang undang-undang itu draftnya tidak ada, tapi sudah diketok oleh anggota DPR. Karena anggota DPR sendiri pun bilang, kami aja juga nggak dapat. Pak Gubernur kan juga bilang gitu, waktu orang demo itu. Kan kata, belum sampai tembus sana. Belum ada sama saya katanya. Iya. Apa yang saya mesti sampaikan pernyataan apa yang mesti saya sampaikan? Saya aja belum baca. Sekelas anggota DPR juga begitu. Tapi yang sebenarnya itu tidak boleh terjadi ya? Nggak boleh dong. Iya. Itu bukan secara etika. Itu sudah tidak memandang lagi Al-Quran itu, undang-undang itu sakral. Padahal undang-undang itu sakral loh. Iya. Apalagi kita di Indonesia. Undang-undang kan bisa dibawa kemana. Iya. Makanya kan sekarang terkenal di Indonesia, di kita ini, undang-undang itu tajam ke bawah. Ke atas dia tidak tajam. Tumpul ya? Iya, tumpul. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi itu konsekuensi logis, memang harus itu yang terjadi. Tugas saya memberi nasihat kepada anak-anak ini. Iya. Saya juga begitu, Om Bahar. Tapi belum pernah saya melakukan sesuatu. Karena saya ingat pesan Rasul. Audiakum. Jangan kau membalas. Itu. Kalau saya, anggota saya, jangankan kaca pecah. Iya. Apa namanya itu, minuman aqua. Saya perintahkan itu. Masukkan kantong. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Jangan jadi sampah. Oh, jangan sampah. Nah, coba. Iya, terkait dengan jangankan kaca pecah. Iya. Jangankan polisi berdarah. Iya. Tapi yang paling dasar. Iya. Malah kami difitnah. Kami tidak pernah membuat kekacauan. Iya. Kami tidak pernah korupsi. Iya. Tapi kami difitnah. Iya. Wah, ini cerita lain nih. Oh iya. Enggak, ini kan maksudnya supaya orang bisa mendengar. Iya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau ada, kan ada itu di dalam Islam,
di dalam Al-Quran ayat, kalau ada berita dari orang fasik, tabayun. Ya. Kalau ada fitnah terhadap saya, panggil saya. Ya. Pak Haji, sinilah. Ini saya begini-begini. Kan, aduh, alangkah enaknya ya. Berdialog ya. Berdialog. Iya. Jadi ini, saya maklum ini, biasalah. Ya. Adu domba jalan terus kita, Ya. Pak. Kita naik ke sebelah. Tidak ada negara yang melihat Indonesia established, dia senang. Hati-hati, Om Bahar. Jangan Om Bahar kira Singapura itu melihat Indonesia bagus. Enak. Oh enggak. Dia malah begini kalau Indonesia bagus. Iya. Dia hidup dari perdagangan. Iya. Berapa banyak hasil alam Indonesia yang didagangkan via Singapura. Iya. Malaysia juga begitu. Iya. Coba Om Bahar lihat. Iya. Pembantu kita di Malaysia kalau disiksa. Iya. Itu 2 minggu dalam TV. Pembantu kita di Arab kalau disiksa, 2 minggu itu di TV terus menerus diberitakan. Tapi kalau ada pembantu kita disiksa di Hong Kong nggak diberitain. Ini. Itu pecah belah. Iya. Indonesia sama Malaysia jangan sempat baik. Implementasinya apa? Apa akibat kalau Indonesia sama Malaysia? Iya. Dunia perlu Selat Malaka loh. Betul. Sebagai alur yang sangat strategis. Alur. Mohon maaf, kita dapat apa dari Selat Malaka? Oh, ini perlu kita ceritakan juga. Iya. Untuk sama pemimpin kita. Iya. Kalau kita piawai, iya. Wah, ini menghasilkan sangat luar biasa. Ini udah wawasan nasional. Udah, ya? internasional. Jadi setiap kapal yang lewat, apakah kita sediakan servis, apakah kita sediakan docking, apakah kita sediakan minyak. Iya. Itu luar biasa, Pak. Iya, betul. Jadi ya mohon maaf kita cerita ini ngalor ngidul. Iya, tapi memang harus dibongkar ya kan. Begitu. Begitulah Islam mengajarkan. Saya mohon maaf ya karena saya belajar di sejarah Islam dan Al-Qur'an. Itu diajarkan. Ya, makanya sangat luar biasa ini yang saya bilang tadi Indonesia ini 350 tahun dijajah. Kita belum pecah, Pak. Coba Bapak lihat. Sekelas Jerman saja pecah. Ya. Yunani saja pecah. Ya. Turki Osmani juga pecah. Kita kok belum pecah? Maksud saya, mulailah kita berpikir, jangan-jangan peradaban dunia yang ke depan mulainya dari Indonesia. Karena dari COVID ini, saya melihat jangan-jangan Allah sedang melakukan natural selection. Oh, ini menarik ini ya. Seleksi alam. Iya. Dia akan melakukan perubahan dunia. Saya mohon nih orang Islam nih, pikir dong. Kenapa ini diturunkan? Terbayang nggak sama kita kalau nanti Cina lumpuh? Ya. Amerika lumpuh? Itu sudah diambang mata. Kelihatan hari ini bagaimana sistem kapitalis itu jeleknya. Ya. Apalagi sistem komunis. Ya. Kenapa kita tidak mencari alternatif yang belum pernah kita jalankan? Luar biasa ini Pak Ustadz memberikan semangat untuk jihad, semangat untuk Indonesia loh. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya. Jadi tidak hanya sekelas regional di Sumatera Utara, ya. Tapi kita cerita Nusantara, cerita mendunia. Gitu ya. Iya betul. Nah pada saya ingin sampaikan. Ya. 2000 sahabat Nabi. Ya. Dari 118.000. 2.000 yang jadi pemimpin. Kelasnya bukan kelas Arab, kelas dunia. Kelas dunia. Artinya bahwa kekuatan itu muncul dari dasar-dasar pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ya. Karena terus terang Om Bahar, ya. Indonesia ini sebenarnya
kalau kita katakan seperti kata Allah, umatan wasatan. Hmm. Indonesia ini kan sebenarnya nggak terlalu ekstrim, tidak terlalu blow on juga kan. Iya, iya. Kita bandingkan nanti sama Arab apa Iya. segala macam. Iya, betul. Masih baik-baik kita ini. Masih baik-baik. Waduh. Teman-teman saya di Arab itu nanya, jamu apa sih kalian minum? Kok begitu baiknya? Kok begitu baiknya? Pokoknya orang Medan bilang nggak apa kali ya. Saya juga mau kasih tahu sama pemerintah. Iya, iya, Ya. iya. Antum kan tahu macam mana di Hong Kong. Iya. Macam mana di Cina. Iya. Itu tadi polisi melakukan seperti itu. Iya. Harusnya kan pendekatan. Iya. Masih bisa. Kita masih bisa bangun ini. Iya, betul. Bukan tidak mungkin, Om Bahar. Indonesia ini nanti adalah negara superpower di dunia. Iya. Itulah harapan kita ke depan. Iya, kenapa? Saya bilang. Melihat kondisi masyarakat. Ini cuma salah didik saja. Salah didik ya? Salah didik saja. Kalau tidak, aduh. Sumber daya alamnya luar biasa. Iya. Sudah 75 tahun loh merdeka kita. Itu. Itu. Kenapa masih Ustadz menyampaikan dengan kata lain salah didik ini gimana kira-kira ini? Itu. Ini segmen-segmen seperti ini Ustadz harus jelaskan. Ya. Artinya kita tidak punya konsep dalam pendidikan. Saya contohkan saja. Salahuddin Al-Ayyubi dengan Al-Fatih. Beda berapa tahun? Bedanya 400 tahun. Tapi sistemnya mereka sama. Sistem pemerintahan, sistem kenegaraan, sistem perjuangan itu sama. Mereka ikuti konsep-konsep Nabi. Makanya saya sedih nih anak-anak muda ini. Ya. Om Bahar kan tahu Al-Fatih itu. Ya. 16 tahun sudah jadi wali kota loh. 22 tahun jadi sultan. Ya. 24 tahun benteng terbesar Romawi dia taklukkan. Ya. Anak kita 21 tahun tamat S1. Nggak bisa apa-apa. Masih minta duit sama Om Bahar. Iya. Pak, uang minyak Pak. Iya. Al-Fatih 22 tahun jadi sultan loh. Kalau kelasnya itu misalnya jadi presidennya Indonesia dia. Iya. Ini yang salah apa? Kan itu tadi saya bilang kurikulum. Salahuddin Al-Ayyubi 25 tahun. Iya. Tidak usah saya bicarakan apa yang ditaklukkannya. Iya. Karena nanti ada yang tersinggung ya kan? Iya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kita masih punya harapan besar. Cuma ada syarat. Iya. Syaratnya itu yaitu tadi. Allah kan bilang wa ija sa'alaka ibadi anifa ini qarib. Om Bahar kata Allah. Iya. Apa yang mau kau minta sama aku? Pasti aku akan penuhi. Iya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi aku punya syarat. Jalankan perintahku. Tinggalkan laranganku. La'allahum yarsudun. Baru kalian menjadi orang yang benar. Nah, tanpa terasa, ini kebetulan Pak Ustadz hari Kamis. Pak Ustadz ini semangat, tapi dalam keadaan puasa ya. Oh iya. Wah, ini kan menjadi semangat baru. Saya berpikir sekian banyak udah penyampaian pencerahan yang Pak Ustadz sampaikan. Ini menjadi ya mudah-mudahan seluruh masyarakat mendengar perbincangan kita di podcast ini. Nah, saya tidak membatasi waktu, masih ingin berbincang-bincang panjang, tapi tanpa terasa kita sudah 1 jam. Oh iya. Tapi mohon izin Pak Ustadz, di penghujung ini ada kata kunci yang perlu sampaikan, terutama pesan buat kemajuan kita bersama. Saya berharap podcast Om Bahar menjadi sarana untuk mengembangkan ini tadi, konsep-konsep yang sudah diajarkan Rasulullah. Silakan Pak Ustadz. Saya berharap betul ini.
dengan podcast Om Bahar ini. Artinya untuk memberikan pelajaran-pelajaran bagi anak-anak muda kita. Jangan pula menjadi pemecah belah. Ya. Ya. Jadi kita juga harus tahu Ya. bagaimana sebenarnya cara mendidik itu. Itu ada konsepnya Pak semua. Ya. Sekelas kita mengasih anak kita handphone umur berapa saja ada diajarkan. Ya. Kata orang, mana ada itu Ustaz di Quran? Iya, iya. Kalau nggak ada saya bilang, Quran itu nggak lengkap. Jadi ini podcast ini betul-betul Om Bahar kelola untuk kemaslahatan umat. Ya. Ayo kita panggil seluruh elemen, tua muda. Tapi yang paling utama yang muda-muda. Ya. Oh yang tua-tua aduh gawat. Ya. Ya, hari ini kan tamu saya mudanya. Kepala 7 ya kan. Jiwanya yang muda. Jiwanya muda. Jiwa muda. Ini luar biasa. Jadi anak muda ini. Ini sangat luar biasa. Ibrahim berjuang dalam keadaan umur muda. Ya. Musa juga muda. Rasulullah juga begitu. Saya bukan mengabaikan yang tua. Kita ini kan tinggal ini saja menasihati yang muda-muda ini. Mari kita bina mereka. Mari kita kumpulkan. Terutama dengan pemerintah. Ya. Karena ini tugas antum loh. Ya, ya, ya. Supaya Om Bahar tahu. Tugas pemimpin itu riayati su'unul ummah. Mengurus masyarakat. Jangan dibalik. Ya, ya. Jangan masyarakat yang ngurus dia. Itu makanya yang pertama kali masuk surga bukan ulama. Pemimpin yang adil. Barangkali kesempatan ini Pak Ustadz bolehlah menyampaikan, menghimbau para pemimpin kita. Oh iya. Saya malah menghimbau Pak Jokowi. Iya, iya. Tolong. Kalau perlu dialog, kita dialog. Ya. Kita akan memberikan. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tapi syaratnya itu tadi. Ya. Permintaan Tuhan itu kalian jangan berpecah belah. Wala tanaza'u wa tafsalu wa tashabari hukum. Jangan kalian berpecah belah. Karena yang kita hadapin ini Om Bahar bukan orang Indonesia. Tapi global ya. Ada negara lain yang tidak senang kita establish. Ya, ya. Kenapa? Ya. Dia nggak bisa ngambil emas lagi. Iya. Iya, iya, iya. Dia nggak bisa ambil nikel lagi. Iya, iya. Dia nggak bisa ambil minyak lagi. Nanti ini Om Bahar. Kalau betul-betul kita jalani dengan betul Indonesia ini. Bukan tanggung Om Bahar. Saya punya kawan Jordania waktu itu meneliti ARA itu tahu? Ya. Asia Tenggara yang katanya ada hutan yang dilindungi oleh Eropa. Iya. Itu di dalamnya luar biasa Om Bahar. Ini informasi dari teman yang di Jordania. Dari Jordania. Dia kerja dengan salah satu perusahaan Inggris. Dia bilang lagi di Poso lagi. Di situ ada sumber minyak yang sangat luar biasa. Om Bahar dengar berita Turki? Ya. Sumber gas 350 sama 1.100 berarti 1.400 miliar meter kubik baru diketemukan. Udah tahu Om Bahar beritanya? Ya. Siapa yang nemukannya? 8 sarjana ITB yang dipanggil oleh Erdogan. Artinya SDM kita dipergunakan oleh orang. Mari panggil SDM kita bangun negeri kita. Ayo kita bersatu. Ayo kita bersama. Kita urusi masyarakat ini. Tugas kita itu memang. Puncak ibadah. Saya ingin kasih tahu nih hari Om Bahar. Puncak ibadah. Khairun nas ampa'uhum linnas. Manusia itu kalau manusia yang paling hebat di mata Allah yang bermanfaat pada manusia. Pada manusia lain ya. Pada manusia lain.
Bukan duit, bukan ini, Iya. bukan jalan, enggak ada itu. Merinding saya lihatnya. Ya, tapi dalam artian bermanfaat kepada manusia lain untuk membangun kebersamaan. Iya. Iya. Konsep dari Allah bukan manusia saja. Kalau kita Yahudi Nasrani itu enggak, ayo sama-sama kita. Bahkan kata Allah binatang pun menikmati ini. Iya. Alam ini bisa tumbuh-tumbuhan menikmati ini. Sampai sebegitunya. Iya. Nah, yang persoalan bagi kita, siapa yang bisa menyatukan ini? Iya. Jadi, kalau menurut saya pemimpin itu al-imamu yarfa'u khilaf. Iya. Gunanya pemimpin, kata Rasulullah, Om Bahar, Iya. supaya masyarakat ini jangan terjadi kekhilafan, khilafiyah. Iya. Jadi yang paling bisa menengok itu kan pemimpin. Iya. Karena pemimpin nengoknya dari atas. Iya. Tengok gini masyarakatnya. Contoh ada orang melihat 2 lembu. Satu ngelihat dari kiri, satu dari kanan. Iya. Kebetulan lembu itu kiri itu kulitnya hitam. Iya. Kanan kulitnya putih. Iya. Yang kiri bertahan dengan hitam, yang kanan bertahan dengan putih. Iya. Nah, pemimpin karena dia melihatnya dari atas. Yang kau sebut benar, tapi kau salah. Kenapa salah? Memang betul kau lihat di sini putih, tapi yang dia lihat di tempat dia itu memang hitam. Itu gunanya pemimpin. Iya. Jadi saya berharap ini podcast Om Bahar ini bisa jadi itu. Ya, insya Allah Pak Ustadz kita kembangkan, kita cari donatur-donatur. Wah. Oh iya, siap. Saya siap. Endorse ya untuk siap. kerjasama. Jangan lupa juga bapak-bapak di pemimpin di daerah juga mengembangkan oh ini. Iyalah. Kita... Melalui Pak Ustadz, insya Allah kami siap mengikuti petunjuk dari Pak Ustadz dan jangan petunjuk saya. Petunjuk dari Allah itu aja. Oh siap, alhamdulillah. Itu yang paling insya Allah petunjuk dari Allah. Barangkali Pak Ustadz kita bincang-bincang kita cukup luar biasa hari ini dan membangkitkan semangat semua kita, khususnya generasi muda. Itu paling utama. Itu paling utama. Dan sekali lagi dunia perkembangan Islam khususnya di masjid-masjid akan hidup kembali seperti yang di awal-awal disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Insya Allah. Barangkali kita sudahi pertemuan kita sampai hari ini. Nanti kalau ada waktu lagi. Kalau ini kan kita akan bicara soal umum. Iya. Nanti boleh bicara soal khusus. Alhamdulillah. Iya kan. Terima kasih. Bab demi bab. Iya. Oke. Mungkin nanti kalau udah langsung turun tangan Pak Ustadz, mungkin studionya udah bergeser di mana gitu. Oh mesti. Mesti. Ya. Karena yang paling abadi itu perubahan. Itu yang paling abadi. Betul. Adaptasi perubahan baru. Jadi kalau kita tidak berubah, wah kita harus seperti kata Rasul. Move on ya. Jangan hari ini sama dengan hari semalam saja. Tidak. Rugi kita. Celaka kita kata Rasulullah. Jadi sebaiknya hari ini lebih baik dari semalam. Iya. Besok lebih baik dari hari ini. Itu dia. Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan kita ini membawa berkah. Amin. Terima kasih atas kunjungan Pak Ustadz kemari. Kami keluarga besar Podcast Om Bahar menyampaikan kagum dan gimana lagi kita mau menyampaikannya. Wah, saya sampai tidak sanggup lagi. Nah, insya Allah Pak, apa yang diamanatkan, apa yang dinasihatkan kepada kami akan kami jalankan. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, para penonton podcast Senyum Om Bahar, kita sudahi pertemuan kita dengan Bapak Ustadz Ajwir